Oke, pada pagi hari ini kita masuk dalam suatu seri khotbah yang baru, cross check. Cross check kalau ditranslasi, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu cek ulang ya, cek ulang atau double check atau dicek kembali. Tapi sebenarnya yang kita cek ulang dan kita double check atau diperiksa kembali adalah bukan hal-hal yang lain, tetapi berhubungan dengan salib Kristus. Apakah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita memikul salib, mengikuti Dia, menyangkal diri kita, ini yang kita cek ulang kembali. Nah, teksnya diambil dari Injil Markus pasal 8, 34, 35, 36, 37, 38 ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus ya. Karena anak manusia pun akan malu mengakui ya, karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saya akan memulai dengan suatu pertanyaan yang bisa kita jawab di dalam hati ya, tidak perlu dijawab secara audible. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari pernah memutuskan untuk melepaskan sesuatu karena menjadi terlalu sulit? Ya. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara, saudara sendiri yang tahu jawabnya. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari pernah memutuskan untuk melepaskan sesuatu karena menjadi terlalu sulit? Ya. Tapi Bapak Ibu, dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, sesulit apapun, kita tidak bisa melepaskan dan menyerah. Karena itu harga yang harus kita bayar. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, damai sejahtera dalam aku, karena dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33, ini perkataan Tuhan Yesus langsung, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata, dalam dunia ini kita semua memang akan menderita penganiayaan. Ya. Nanti saya jelaskan yang saya highlight warna biru, apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kuatkanlah hatimu, karena Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Jadi apapun tantangan yang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian hadapi pada masa-masa ini untuk menyerah, ya, Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia ini. Ya. Kata penganiayaan tadi yang saya kasih stabilo warna biru, atau saya menggunakan huruf berwarna biru, dalam bahasa Yunani-nya itu klipsis. Itu diterjemahkan bukan hanya penganiayaan, tetapi diterjemahkan penderitaan. Jadi dalam perjanjian baru itu ada 45 kali kata ini muncul, dan 10 kali diterjemahkan sebagai penderitaan.
6 kali diterjemahkan sebagai penindasan, kesusahan 4 kali, siksaan 4 kali, sengsara 2 kali, kesengsaraan 2 kali, penganiayaan 2 kali, cemas 1 kali, beban 1 kali, penindasan 1 kali, penderitaan 1 kali, dalam kesesakan 1 kali, kesukaran, dan sebagainya. Jadi, ketika Tuhan Yesus tadi mengatakan di dalam dunia ini kamu menderita bukan hanya penganiayaan karena kita ikut Tuhan Yesus, dianiaya atau zolimi atau dianiaya karena kita jadi orang Kristen, tetapi juga di dalam dunia ini Tuhan mengatakan kamu menderita, kamu mengalami penderitaan, ya bukan hanya penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita karena kesusahan, karena kecemasan, karena beban yang Bapak Ibu saudara-saudari dan saya hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi sekali lagi kabar baiknya Tuhan mengatakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ya, aku telah mengalahkan dunia. Kita harus menguatkan hati kita karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Dan saya percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah-masalah yang saya hadapi, yang Bapak Ibu saudara-saudari hadapi, karena Tuhan sendiri mengatakan aku telah mengalahkan dunia ini. Ya. Nah, tadi dalam teks yang kita baca, ini teks kita yang kita akan bahas pada pagi menjelang siang hari ini, dalam Markus 8 ayat 34, dari satu ayat saja yang kita akan fokus. Ya, lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita baca Injil atau Markus tadi, atau Injil sinoptik itu paralelannya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya menyembuhkan orang-orang sakit, tapi Tuhan juga memberi makan. Dia memberi makan 5.000 orang, dia memberi makan 4.000 orang. Dan di dalam Markus pasal 8 ini kalau kita baca, dia memberikan makan untuk kedua kali 4.000 orang. Ya. Dan banyak orang-orang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Waktu dia melayani di muka bumi ini, bukan pribadinya karena dia Tuhan, tetapi karena mereka mengalami berkat, penyediaan, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat, mereka bahkan diberikan makan secara literal, diberikan roti, diberikan ikan. Ya, waktu Tuhan memberikan makan 5.000 orang, itu sisa 12 baku rotinya. Waktu Tuhan memberikan makan 4.000 orang di Markus pasal 8 ini, sisa 7 bakul. Mereka makan sampai kenyang. Mereka makan roti, mereka makan ikan, ya, mereka puas. Dan kalau kita perhatikan perikop ini, kemana Tuhan Yesus, mereka juga ikut. Ya, tapi di bagian lain Tuhan mengatakan, kamu ikut aku tuh karena kamu sudah mengalami mujizat, kamu ikut aku karena engkau sudah diberikan makan roti. Di bagian lain Tuhan mengatakan, carilah roti yang kekal dari surga yang tidak membuat kamu lapar lagi. Ya. Nah, demikian juga kebenarannya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita bisa memeriksa ulang diri kita kembali. Kita bisa double check, kita bisa cross check atau cek ulang kembali. Kenapa kita mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan ini? Apakah kita ikut Tuhan Yesus karena berkat yang kita alami? Apakah kita mengikuti Tuhan Yesus karena janji hidup kekal yang kita akan terima nanti? Atau kita mengikuti Tuhan Yesus karena betul-betul Dia Tuhan? Ya. Ada perbedaan antara mereka yang hanya berkumpul di sekitar Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya, untuk mendapatkan makanan minumannya, seperti tadi yang diceritakan ya di perikop Markus pasal 8. Ada perbedaan antara mereka yang hanya berkumpul di sekitar Tuhan Yesus, dan mereka yang benar-benar mengikuti Dia.
Nah, yang membedakannya adalah, tadi firman tadi mengatakan, Tuhan memanggil murid-murid Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, adalah panggilan untuk datang, menyangkal diri, untuk datang mengikuti Dia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Ada 3 poin di sini yang saya akan bahas. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Inilah yang kita harus cross-check. Inilah yang harus kita double check, kita cek ulang, cek kembali. Ya. Apakah yang menjadi motivasi kita mengikuti Tuhan Yesus? Karena Tuhan tadi mengatakan untuk menjadi murid pengikut Dia, kita semua dipanggil datang mengikuti Dia dengan menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikuti Dia. Nah, mari kita lihat poin pertama. Tuhan mengatakan, ikutlah aku dan sangkal dirimu. Ya. Markus 8:34 tadi teks kita mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, kalau dilihat artinya, itu berarti memilih untuk hidup tanpa pamrih. Ya, hidup dengan tanpa pamrih. Ya. Ada bahasa Jawanya, saya lupa itu ya. Sepi ing pamrih apa ya? Ya, sepi ing pamrih berarti tidak ada pamrihnya, tidak ada intentionalnya. Ya, kita ikut Tuhan Yesus, kita menyangkal diri artinya mengabaikan diri kita sendiri. Atau artinya tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ya. Banyak bagian dalam Alkitab yang mengatakan bagaimana agar supaya kita mendahulukan kepentingan orang lain, agar supaya kita menaruh pikiran dan perasaan kita seperti terdapat dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, yang tidak menganggap pertahankan haknya sebagai Tuhan, ya, tapi menyangkal dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia, bahkan lebih rendah lagi sebagai seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Dalam Filipi pasal 2, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan orang lain. Menyangkal diri berarti tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Mengikuti Tuhan Yesus berarti mengesampingkan keinginan kita, minat kita, rencana kita, dan pikiran kita yang mementingkan diri sendiri. Jadi arti menyangkal diri adalah sederhananya setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari ketika ada pilihan dalam pikiran kita. Apakah memprioritaskan diri sendiri atau orang lain? Apa yang tidak enak bagi diri sendiri, itulah menyangkal diri. Ya, dan Tuhan mengatakan untuk mengikuti Dia, yang pertama sekali kita harus menyangkal diri kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mau cerita tentang sejarah. Pandemi yang kita alami di abad ke-21 ini bukan sesuatu yang baru. Di dunia ini kira-kira 100 tahun yang lalu sudah pernah terjadi pandemi yang hebat sekali yang dikenal sebagai flu Spanyol. Ya, tahun 1918. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kematian pada waktu itu 100 juta lebih. Saya tidak tahu statistik hari ini karena COVID-19 ini di seluruh dunia berapa korban jiwa atau kematian atau maut yang merenggut umat manusia, nyawa umat manusia. Tetapi pada waktu itu, tahun 1918, kematiannya itu 100 juta jiwa manusia. Can you imagine? Bisa bayangkan Bapak Ibu. 100 juta manusia. Kalau kita Indonesia penduduknya 270 juta. Itu berarti hampir 100 juta, lebih dari sepertiga. Ya. Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia, ya, kalau kita bandingkan 270 juta jiwa, lalu meninggal 100 juta. Ini besar sekali korbannya. Dan pada waktu itu, waktu flu Spanyol ini penyebabnya begini, penyebabnya adalah virus yang dibawa oleh burung, dan kemudian somehow dia pup, ya, burung itu pup, lalu dimakan oleh babi. Jadi dari burung ke babi,
Dan babi ini, B2 ini kemudian dimakan oleh tentara Amerika Serikat. Ada 600 orang tentara Amerika Serikat waktu itu yang kemudian terinfeksi oleh virus. Nah, 600 tentara Amerika Serikat meninggal pada waktu itu, dan kemudian mengefek seluruh penduduk Amerika Serikat pada waktu itu, bahkan Eropa. Ya. Dan kalau hari ini, COVID ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang bisa overcome, yang bisa disembuhkan, itu karena kalau imunnya kuat. Nah, tetapi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, waktu pandemi 1918, ini kebalikannya. Justru orang yang imunnya tinggi yang meninggal. Ya. Kebalik ya. Kalau sekarang yang imunnya tinggi yang bisa overcome COVID, waktu zaman itu justru yang imunnya tinggi yang meninggal. Jadi kematian itu paling banyak range-nya antara 20 sampai 40 tahun yang meninggal pada waktu itu. Flu Spanyol 1918. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi justru orang-orang tua umur yang 40 tahun ke atas, 56 tahun, 60 tahun itu justru yang selamat. Nah, waktu itu dijelaskan kenapa bisa seperti itu, karena puluhan tahun sebelumnya, tahun 1830, itu sudah ada pandemi juga. Dan orang-orang yang hidup pada waktu itu, mereka sudah punya daya tahan tubuh, karena sudah ada antigennya dalam tubuh dan mengenali virus itu. Sehingga ketika virus flu Spanyol datang, orang-orang tua yang sudah hidup, sudah pernah melewati, itu mereka survive, mereka bisa selamat. Justru orang-orang muda yang belum mengenali virus itu, antibodinya, itu justru yang meninggal. Nah, kebalikannya ya dengan sekarang. Nah, kenapa saya cerita seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa hubungannya dengan kita menyangkal diri? Apa hubungannya dengan kita mengikuti Tuhan Yesus, memprioritaskan orang lain, menyangkal diri? Apa hubungannya? Begini Bapak Ibu hubungannya. Saat-saat seperti ini, semua orang ketakutan, betul ya? Karena virus ini, kalau sudah kena, pasti yang dipikirkan bisa meninggal. Betul nggak? Pasti yang dipikirkan ini saya bisa mati, saya bisa meninggal kalau kena virus ini. Ini menjadikan trauma yang besar. Pemerintah mengadakan PPKM, beberapa negara lockdown untuk membatasi pergerakan orang supaya tidak terjadi contagious ya, menular kepada banyak orang. Tetapi apa akibatnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak orang yang meninggal, orang-orang yang dikasihi. Orang kehilangan orang yang dikasih, orang kehilangan pekerjaannya, orang kehilangan kenyamanannya. Dampak secara psikologis yang ditimbulkan oleh pandemi adalah akhirnya apa? Orang menyelamatkan dirinya sendiri, betul nggak? Kita menyelamatkan diri sendiri, kita menyelamatkan keluarga kita menyelamatkan income kita fokusnya ke diri kita. Saat-saat seperti ini, orang memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana orang menyelamatkan keluarganya sendiri, bagaimana orang menyelamatkan sumber penghasilannya, bagaimana orang bisa menyelamatkan fokusnya ke diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peradaban umat manusia, setiap kali terjadi tragedi di dunia, selalu gereja tampil bersinar, memberikan APD ke beberapa rumah sakit, kita memberikan masker, kita memberikan sanitasi disinfektan dan sebagainya. Dan pandemi ini masih berlangsung sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja, ya, memberi makan orang yang tidak mampu, menolong secara ekonomi. Baru-baru ini ada satu gereja di Yogyakarta yang mulai besok Senin menyediakan pengisian oksigen gratis dengan mendaftar terlebih dahulu. Saudara-saudara kita di bagian lain menyediakan tempat rumah retreat mereka sebagai wadah untuk isoman dengan gejala ringan sampai sedang. Artinya begitu banyak yang gereja berusaha lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melawan roh yang bekerja pada hari ini, yang mementingkan diri sendiri, yang mementingkan yang penting saya selamat dulu, keluarga saya selamat, penghasilan saya safe, selamat. Bapak Ibu, kita harus diingatkan justru dalam saat-saat seperti ini, apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita kontribusikan bagi bangsa negara kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu saja kita berdoa, tapi selain berdoa, apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang paling bisa kita lakukan, yang paling praktis adalah
setiap kita harus menjaga protokol kesehatan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau kita sudah sakit, lalu keluyuran kemana-mana, orang lain bisa terkena. Kalau kita nggak pakai masker, orang lain yang bisa kena. Kalau kita tidak divaksin, orang lain yang bisa kena. Kalau kita tidak rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan, orang lain yang akan kena. Syarat pertama tadi Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku menyangkal dirinya. Yang kedua, ikut dan pikul salibmu. Markus 8 ayat 34 tadi mengatakan, memikul salibnya. Memikul salib secara metaforis, artinya pengabdian hidup dan penyangkalan diri yang harus dipersiapkan oleh orang percaya untuk mengikut Kristus. Memikul salib artinya pengabdian hidup, mengabdi hidupnya, dan menyangkal diri yang harus dipersiapkan oleh setiap kita waktu kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari perhatikan, ya, memikul salib itu terjadi satu-satunya terjadi pada saat seseorang dalam perjalanan ke tempat kematiannya. Jadi seseorang memikul salib itu dalam perjalanan dia mau disalib. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita memikul salib, sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita ini seperti orang yang lagi mau disalibkan, sama seperti Tuhan Yesus yang memikul salibnya menuju Golgota, menuju tempat penyaliban. Jadi satu-satunya saat orang memikul salib adalah dalam perjalanannya ke tempat kematiannya. Membawa salib berarti menerima penolakan dunia karena kita berpaling kepada Tuhan Yesus dan kita mengikutinya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7, Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus ini dikatakan dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah Yesaya ini hidup 700 tahun sebelum Tuhan disalibkan, dan apa yang dia nubuatkan persis terjadi. Ketika Tuhan dia disalibkan, dia memikul salibnya, dia ditindas, dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh ini bisu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup dengan berpikir bahwa setiap kita nanti akan meninggal, betul ya? Kalau kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah meninggal, kita naif sekali, Bapak Ibu. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa kita hidup ini satu saat nanti kita akan meninggal dan kita mempersiapkan kematian kita, maka kita bisa meninggal, bisa mati dengan lebih siap lagi. Dan saya yakin, kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita nggak akan sembrono hidup di muka bumi ini. Kita nggak akan hidup seenak-enaknya. Kita nggak akan hidup dengan ngawur gitu loh. Dengan ada suatu istilah bagi anak-anak millennials, generasi Z atau generasi Alpha, YOLO ya. YOLO itu you only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Jadi karena kamu hanya hidup satu kali, puas-puaskanlah hidupmu. Saya kira tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kita akan hidup satu kali, tapi jangan lupa kita akan hidup lagi untuk dihakimi atau hidup yang kekal. Ada kehidupan setelah kehidupan saat ini. Kita tidak hidup satu kali, kita akan hidup dua kali. Tapi hidup yang kedua dalam kekekalan di surga atau dalam maut. Kekekalan di maut, di neraka. Nah, maksud saya kalau kita punya kerangka berpikir, cara berpikir, bahwa kita akan meninggal suatu saat, kita akan hidupnya nggak sembrono, kita nggak akan hidupnya serampangan. Tuhan mengatakan kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu, dan yang kedua, pikul salibmu. Tadi saya sudah katakan kan, saya ulangi lagi, orang yang memikul salib itu hanya ketika mereka menuju kepada tempat penyalibannya. Mengerti nggak maksud saya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang yang memikul salib itu adalah orang yang hanya menuju pada tempat penyalibannya. Jadi maksudnya begini, kalau kita
dalam hidup ini hidup dengan pola pikir bahwa kita akan meninggal, kita akan mati. Maka Rasul Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan bagiku, tapi kalau aku hidup sekarang, berarti hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup menjadi berkat bagi Tuhan. Jadi mengerti ya, maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Syarat kedua, kita perlu cross-check, kita perlu cek kembali. Apakah dalam kehidupan kita, kita menyangkal diri kita, dan kita memikul salib kita. Pemuritan selalu melibatkan kematian, seperti penyaliban. Bagaimana kita memutuskan untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita dimuridkan, selalu ada aspek melibatkan penyaliban. Ya. Kalau saudara kita sedang dimuridkan, ada banyak hal yang kita harus sangkal diri kita. Ketidaksukaan kita, ketidakcocokan kita, keengganan kita, kemalasan kita, kekerasan kepala kita, ketidakmauan ditegur. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nggak peduli berapa tua usia kita, nggak peduli berapa lama kita ikut Tuhan, nggak peduli berapa lama kita ikut jadi orang Kristen. Setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipanggil menjadi murid Kristus, bukan sekedar orang percaya. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan di Matius 28 ayat 18, 19, 20 untuk pergi jadikanlah bangsa-bangsa percaya kepada aku. Tuhan memerintahkan pergi jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dipanggil menjadi murid Tuhan. Dan murid selalu melibatkan kematian, penyaliban. Jadi kalau kita dimuridkan, Bapak Ibu Saudara, jadilah murid yang taat. Jadilah murid yang rendah hati. Jadilah murid yang mau diajar, yang mau dikasih tahu. Karena suatu hari nanti saudara akan memuridkan, memimpin orang lain juga. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Kalau saudara saat ini sedang dipimpin, sedang dimuridkan, keras kepala, nggak mau dikasih tahu, nggak mau ditegur, saudara juga akan memimpin orang lain yang juga susah ditegur, keras kepala, dan sebagainya. Ya, penyaliban selalu, pemuridan selalu melibatkan kematian, sama seperti penyaliban. Poin yang ketiga, menyangkal diri, memikul salib, dan yang poin yang ketiga, mengikut aku. Tuhan mengatakan, ikut aku. Ya, secara literal, ikut Tuhan, itu benar-benar mengikuti dia di belakang. Itu berarti kita mengejar dia, berarti kita pergi bersama dengan dia. Berarti kita pergi berjalan menemani Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Secara kiasan, figuratif, berarti mengikut Tuhan, berarti ada dalam proses pemuritan. Berarti kita punya komitmen diri untuk mengikuti, untuk mengejar, untuk mematuhi, dan secara general, artinya ketaatan pada hukum dan kebiasaan untuk mengikuti. Bapak Ibu, saudara sekalian, mengikuti Tuhan Yesus berarti kita memfokuskan mata kita hanya padanya, dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya, sehingga kita dapat sepenuhnya menaatinya, dan berjalan dalam kehendak-Nya untuk hidup kita. Dalam proses mengikuti Tuhan, Bapak Ibu, dan mengikuti orang-orang yang mengembalakan, yang memimpin, menjadi life group leader kita, yang memuridkan kita, kita semuanya hidup di dunia yang begitu maju teknologinya, betul ya? Begitu maju peradaban umat manusia, sehingga kita menginginkan semua itu dilakukan secara profesional, betul ya? Contoh sajalah kebaktian kita hari ini. Jaringan koneksi tadi yang bermasalah, dari penyembahannya, dari khotbahnya ini ada trouble. Kita semua menghendaki semua berlangsung secara profesional, betul ya? Dalam dunia kerja, saudara profesional. Dalam dunia bisnis, saudara harus profesional dan menuntut profesionalisme. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kenyataannya dalam kehidupan bergereja, tidak sadar, kita juga menuntut profesionalisme. Tentu saja, tata laksana, tata kelola harus profesional. Tetapi kalau kita bicara konteks pemuritan, dan kalau bicara kita konteks gereja sebagai keluarga, gereja bukan perusahaan, gereja bukan bisnis, tapi gereja adalah keluarga. Di Alkitab tidak pernah digambarkan gereja itu perusahaan atau bisnis. Bapak Ibu, maksud saya begini loh, waktu kita mengikuti orang, waktu kita dimuridkan, kita digembalakan,
Dan kita menjadi orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang amatir, bukan profesional. Karena segala sesuatu yang profesional itu, ini saya ajarkan dari Pastor Joe Bonifacio ya, prinsip ini. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang profesional, kita susah untuk ditegur, susah untuk dikasih tahu, susah untuk dikoreksi, susah untuk dibentuk, karena tuntutannya profesional. Kita akan mengkritik orang yang memimpin kita akan mengkritik orang yang mengembalakan kita. Kenapa seperti ini? Kenapa tidak harus seperti ini? Lebih banyak kritiknya daripada membangunnya, daripada membantunya. Ya. Kita dipanggil menjadi orang Kristen yang amatir, bukan profesional. Yang pro ini mahal harganya, betul nggak? Semua yang pro mahal harganya kan? Pemain NBA pro mahal, golf player mahal, tenis pro mahal. Tapi Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi orang Kristen profesional dalam konteks gereja dan keluarga Tuhan, keluarga Allah. Kalau kita menjadi orang Kristen profesional, kita juga akan mahal untuk ditegur, mahal untuk dikoreksi, mahal untuk dikasih tahu, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa, kecewa kepada gereja, kecewa kepada pendeta, kecewa pada khotbahnya, dipikir khotbahnya menyinggung dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua dituntut untuk profesional. Tapi Tuhan memanggil kita, tentu saja harus profesional. Tadi saya katakan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam tata kelola, termasuk di gereja. Tetapi menjadi orang Kristen, Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang Kristen yang pro. Banyak kali Tuhan mengatakan kita harus menjadi seperti anak kecil yang menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam proses kita ikut Tuhan, kita akan banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan diri kita, tidak menyenangkan. Ya. Saya memikirkan kalau kita minta keluarga kita jadi profesional ya, keluarga ya. Seorang suami akan menuntut istrinya, pokoknya jam 7 pagi sarapan harus tersedia di meja makan. Harus 4 sehat 5 sempurna, dan jam 12 siang makan siang harus tersedia di meja makan. Jam 7 malam harus tersedia menunya ini. Seorang suami akan menuntut istrinya profesional. Seorang istri akan menuntut suaminya profesional juga. Iya, tapi juga uang belanjanya harus ini daftarnya. Dan suaminya bilang lagi, oke, anggarannya mana? Rencana anggaran biayanya mana? RAB-nya diajukan dulu, baru di ACC. Sudah bisa bayangkan kalau keluarga jadi profesional gitu ya. Seorang anak menuntut orang tuanya, menuntut papa mamanya. Pokoknya harus begini. Orang tua juga menuntut, iya boleh, tapi kamu harus begini. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita minta keluarga kita menjadi pro. Nah, saya berbicara dalam konteks kehidupan bergereja, dalam pengembalaan, dalam pemuritan, dalam kita proses ikut Tuhan, dalam proses kita dimuridkan, Tuhan tidak memanggil Bapak Ibu, Saudara, dan saya menjadi orang Kristen pro. Tapi kita dipanggil menjadi orang Kristen yang amatir. Maksudnya apa amatir? Mudah untuk memberikan maaf. Mudah untuk mengampuni. Menjadi murah ya, tapi bukan murahan. Murah hati. Murah mengampuni. Panjang sabar. Bukan menuntut tapi memberi. Kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang amatir, bukan pro. Karena mengikut Tuhan kan di surga. Kita ikut gerejanya di muka bumi ini, tubuhnya. Kita ikut orang-orang yang memimpin kita. Kita komitmen untuk sempurna, tapi pada kenyataannya banyak ketidaksempurnaan. Saudara yang anak-anak nggak bisa menuntut orang tua saudara sempurna. Mereka punya kelemahan. Meskipun sebagai orang tua, kita harus punya komitmen untuk yang terbaik. Tapi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendengarkan seorang pembicara juga webinar yang kemarin saya ikuti. Dia mengatakan dalam hidup ini dia mengajarkan anak-anaknya untuk jangan berpikir semua yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan selagi kamu hidup. Ini kenyataan ya Bapak Ibu. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Kita harus berbesar hati. Kita harus mau mengampuni. Kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa terjadi dalam hidup ini.
Tuhan tidak pernah memanggil Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya menjadi orang Kristen yang profesional. Kita dipanggil menjadi orang Kristen yang amatir, seperti anak kecil. Amatir tadi murah ya, murah hati, murah mengampuni, dan sebagainya. Saya akan tutup dengan 3 pertanyaan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari hanya tinggal di dekat Yesus? Atau kita betul-betul mengikuti Dia? Kita ikut Tuhan, apakah karena berkat yang Dia berikan, kesembuhan yang Dia berikan, atau hidup kekal yang Dia berikan, ataukah kita ikut Tuhan karena memang Dia Tuhan, dan kita hambanya? Maukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari memberikan hidup kita, hidup saudara-saudari, kepadanya pada hari ini? Pertanyaan berikutnya, apakah Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup Anda, dan menyangkal diri Anda untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Dan jika ada satu hal yang paling Bapak, Ibu, Saudara-saudari sayangi dalam hidup ini, itu bisa benda, bisa orang, bisa impian. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari rela membawa yang paling dikasih itu, yang paling disukai, yang paling disayang, apakah orang, benda, masa depan? Apakah kita bisa serahkan di bawah kaki salib Tuhan, dan kita tidak memegangnya, dan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita sepenuhnya? Dan pertanyaan terakhir, sudahkah Anda menyerahkan hidup Anda kepada Allah dan kepada Injil-Nya? Dan bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain mulai hari ini? Karena Injil selalu fokus ke orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Saya berdoa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Meskipun kami melewati masa-masa yang sukar pada saat-saat ini, masa-masa yang sulit, di tengah-tengah pandemi, sebagian kami mungkin terdampak secara kesehatan, kami sakit. Sebagian kami terdampak secara ekonomi, kami mungkin kehilangan penghasilan kami atau berkurang penghasilan kami, berdampak pada penghasilan kami. Dan secara emosional kami terganggu, tidak stabil, karena kami tidak bisa hidup seperti sebelumnya. Kami tidak bisa pergi keluar, kami tidak bisa makan-makan bersama, hangout, nonton, jalan-jalan ke mall, liburan. Banyak hal yang tidak bisa kami lakukan dalam saat-saat seperti ini. Tetapi di tengah-tengah ini pun kami melihat penyertaan-Mu Tuhan, karena kami menyadari yang lebih berharga dari semua liburan, hangout, makan bersama di luar, jalan-jalan. Hal yang paling berharga adalah kehidupan itu sendiri yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami diingatkan untuk menguji kembali, mencek kembali, memeriksa kembali apakah dalam kehidupan kami ada salib. Dan waktu kami mengikuti Engkau, apakah kami menyangkal diri kami memprioritaskan orang lain, di tengah-tengah pandemi di mana setiap orang memikirkan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan keluarganya, income-nya, komunitasnya. Kami bisa berpikir untuk orang lain, Tuhan. Kami bisa memberikan kontribusi kami kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Kami juga, oleh firman ini, kami menguji kembali, memeriksa kembali, apakah kami mengikuti Engkau, memikul salib kami, dan mengikuti Engkau. Kami dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang amatir, bukan profesional. Tuhan Yesus berdoa agar setiap kebenaran firman-Mu ini merubah sikap hati kami, merubah cara berpikir kami, merubah attitude sikap kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami menyerahkan hidup kami, orang-orang yang kami kasihi, masa depan kami, dan apa yang kami sayangi, apakah itu benda, apakah itu orang, apakah itu impian, cita-cita masa depan. Itu bisa anak-anak kami, itu bisa pasangan kami, itu bisa karir kami, usaha kami, itu bisa mimpi-mimpi kami,
Biar semuanya itu kami serahkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Bahwa kami tidak berkuasa atas hidup kami, Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa. Engkau Tuhan atas hidup kami, bukan diri kami sendiri. Dan kami mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, di tanggal pertama bulan Agustus, hari pertama, untuk kami, yang pertama kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau sudah mati untuk kami, menebus dosa kami. Sehingga kami yang berdosa, kami dibenarkan. Kami yang harusnya mati dalam api neraka, kami ditebus, dan kami diberi hidup yang kekal nanti, waktu kami dipanggil bersama-sama dengan Engkau. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang miskin diperkaya. Ada masa depan yang cerah di hadapan kehidupan kami, Tuhan, karena Engkau ada di dalam masa depan kami. Engkau sudah ada di masa depan kami. Engkau pernah ada di masa lalu kami. Engkau ada pada saat ini, sekarang ini bersama-sama kami, dan Engkau sudah ada di masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan Yesus berkati. Amin.